Gus Dur buta mata, buta hati. Risik ngomong kayak itu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang mari ini buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, kan stroke, operasi kepala, operasi. Saya tungguin, saya, Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah, Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru, Cakrawardaya, Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol, ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konsen Gus Dur, sudah gak waras. Itu Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Dulu ketika Gus Dur masih hidup, ada seorang Habib yang berani menghina dan mencaci maki Gus Dur, yakni Rizik Syihab. Rizik Syihab pernah mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Bahkan Rizik Syihab juga pernah menantang Gus Dur untuk bermubahalah. Ketika itu mungkin yang membela Gus Dur hanyalah para pecinta Gus Dur saja. Sementara yang lainnya mungkin masih berada di tengah-tengah atau netral. Karena menganggap Rizik Syihab ini adalah seorang cucu Nabi. Sebab Rizik Syihab adalah seorang Habib. Tapi itu kejadian di masa lalu. Dan ketika sekarang semua terungkap bahwa ternyata para Ba'alawi atau para habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, otomatis yang muncul di hati masyarakat di Indonesia ini adalah penyesalan. Kenapa dulu tidak membela Gus Dur ketika Gus Dur dihina oleh Rizik Syihab. Dan sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi terhadap klan Ba'alawi, mungkin ini adalah salah satu dampak dari kelakuan mereka terhadap Gus Dur ketika Gus Dur masih hidup dulu. Jadi sekarang semua terungkap bahwa ternyata para Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Artinya, apa yang dulu mereka lakukan terhadap Gus Dur, sekarang mereka menuai hasilnya. Kemudian, terkait tentang Gus Dur dan Rizik Syihab ini, ada juga seorang Habib yang membuat lagu dengan nyanyian yang isinya mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah gurunya NU. Nah, itu adalah sebuah pelecehan yang sangat luar biasa. Pelecehan terhadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa bisa dikatakan demikian? Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sementara Gus Dur adalah cucunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sementara si Rizik Syihab ini adalah seorang Habib yang pernah menghina cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Maka sudah sangat tidak pantas dan bisa dikatakan pelecehan dan penghinaan jika dikatakan bahwa si Rizik Syihab ini adalah gurunya NU. Sebab faktanya ketika Gus Dur masih hidup, Rizik Syihab ini justru salah seorang Habib yang menghina Gus Dur. Padahal semua tahu Gus Dur itu adalah cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Dan tentang hal tersebut tentu saja membuat polemik yang cukup panjang di negeri ini. Karena sekarang semua sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang paham tentang siapa sebenarnya para Ba'alawi ini. Dan kalau kita lihat perkembangan polemik nasab yang ada saat ini, memang makin melebar dan makin meluas dan makin menjangkau ke berbagai penjuru yang dulu belum pernah tersentuh oleh informasi tentang siapa sebenarnya para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman. Dan kembali ke video awal tadi, beliau Kiai Haji Said Akil Sirot adalah salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Sehingga apa yang beliau sampaikan adalah benar adanya karena beliau adalah juga termasuk salah seorang yang menjadi muridnya Gus Dur. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu adalah fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Bahkan ketika Gus Dur mengatakan bahwa nanti akan menjadi presiden, maka semua itu juga terbukti. Terbukti ketika Gus Dur masih hidup dulu. Padahal Gus Dur mengatakan bahwa beliau akan menjadi presiden itu di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Istilahnya ketika masa pemerintahan Soeharto, bisa dikatakan jika Gus Dur ingin menjadi presiden itu adalah sesuatu hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi. Tapi fakta di lapangan berkata berbeda. Artinya apa yang disampaikan oleh Gus Dur ketika itu benar-benar terjadi. Yakni Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun akhirnya juga dihentikan di tengah jalan
oleh kelompok atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab terhadap Gus Dur pada masa lalu, itu semua adalah salah satu cerminan akhlak dari Rizik Syihab sebagai seorang Habib. Artinya ketika dulu dia masih dianggap sebagai cucu Nabi, kelakuan seperti itu memang sudah sering. Sehingga jika sekarang ada Habib yang berani menghina, mencaci maki kiai atau ulama, itu adalah sebuah tindakan yang mungkin bisa dikatakan hal biasa bagi mereka. Karena ketika Gus Dur masih hidup, Rizik Syihab ini berani menghina Gus Dur. Padahal Gus Dur itu adalah salah seorang tokoh di negeri ini yang sangat dihargai, sangat dihormati oleh seluruh umat muslim. Bahkan kita juga tahu bahwa makam Gus Dur hingga saat ini masih ramai peziarah. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Gus Dur memang seorang waliullah.